Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur kita kepada Tuhan oleh karena rahmat dan kebaikan Tuhan yang menyertai kita pada saat ini. Mari kita tetap dalam misbah persekutuan, karena kita percaya di dalam misbah kita akan ada kelegaan, di dalam misbah kita akan mendapatkan kekuatan. Sesibuk apapun kita, selain apapun kita, mari hampirilah Tuhanmu lewat misbahmu. Dan kita tahu kita hidup bukan karena kemampuan kita, tapi kita hidup karena anugerahnya. Marilah kita memberikan pujian kepada Tuhan. Oleh karena pemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku dan aku.
Tuhan, berjumpa lagi bersama saya Karyaku Channel. Kali ini kita akan mendengarkan pesan firman Tuhan. Kita tahu bahwa dalam persekutuan menjadi sentral pusat penyembahan kita, ibadah kita adalah firman-Nya. Karena kita tahu bahwa firman itu adalah perkataan Allah sendiri. Jadi mari saudara terkasih dimanapun Anda berada, berikanlah waktu dan hatimu supaya pemberitaan firman ini boleh kita terima dan tentunya menjadi kekuatan kita dan rema dalam hidup kita. Kali ini bertemakan tentang mencintai firman Tuhan. Ya, di dalam Mazmur 19, saudara yang terkasih boleh membacanya ayat 1 sampai seterusnya. Dalam konteks ini bahwa Daud mengungkapkan bahwa sekalipun langit tidak dapat bersuara, tetapi keindahannya mampu menceritakan akan kemuliaan Tuhan. Demikian juga matahari yang selalu terbit dan tenggelam tepat pada waktunya dan pada kesempatan. Kemudian Tuhan juga menyatakan firman oleh firman-Nya yang tertulis bahwa Alkitab ya itu menjadi firman yang sempurna, yang tujuannya adalah meneguhkan, membenarkan hidup kita, memurnikan hidup kita, menyucikan bahkan kekekalan serta keadilan. Daud menyatakan ini karena dia mengerti tentang firman itu menjadi kekuatan hidupnya dalam pada zamannya Daud menghadapi kehidupan ini. Maka keintiman Daud menjamin dia mampu untuk melakukan peperangan atau melawan sekalipun itu boleh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Daud menyatakan bahwa tanpa firman Tuhan ia tidak akan mampu, artinya tersesat. Sebab hanya firman Tuhan yang mampu memberikan kepada Daud hikmat dan peringatan ketika hidupnya mulai serong atau memberikan celah kepada ulah zaman ini. Bahkan ketika orang-orang jahat hendak mau menerangi atau memusuhi Daud untuk berbuat dosa, firman Tuhan dapat meneguhkan dan menguatkan Daud supaya ia tetap hidup dalam kekudusan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikian juga di dalam firman Tuhan, Mazmur berkata bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Mengapa demikian, saudara yang terkasih? Karena firman Tuhan itu tadi menjadi satu senter dalam hidup kita, supaya kita tetap dalam tuntunan Tuhan. Karena banyak sekarang ini memiliki identitas Kristen, tapi hakikatnya tidak mencintai firman. Sekali lagi, banyak mengaku bahwa dia Kristen, tetapi pada hakikatnya tidak menyukai firman Tuhan. Kenapa? Ya, karena menurut dia lebih pintar daripada Tuhan, sehingga dia bisa mengatur Tuhan untuk hidupnya. Inilah celakanya orang Kristen, memiliki identitas Kristen tetapi tidak senang atau tidak suka dengan firman. Padahal firman Tuhan itu adalah perkataan Allah sendiri, yang manakala lewat tulisan yang ada di Alkitab atau di Bible, disitulah kita mengerti akan kedahsyatan Tuhan, akan penuntunan Tuhan, akan segala karya bahkan keagungan Tuhan. Oleh sebab itulah saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita dengan rendah hati menerima setiap firman yang manakala menegur hidup kita. Firman Tuhan itu menegur kita supaya kita tetap hidup berbadanan seperti yang Tuhan mau. Seseorang dikatakan punya iman ketika dia mampu melewati setiap masalah dan ujian. Dan dia akan bisa melewati itu karena firman Tuhan itulah yang memampukan dia melewati semua persoalan itu, seperti yang dialami oleh Daud ketika dia mau dibunuh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita memahami bahwa tanpa firman Tuhan kita tidak akan hidup seperti yang Tuhan mau. Jadi saudara yang terkasih, teman-teman yang ada di sini, jangan hanya sibuk pelayanan tetapi tidak memiliki firman. Sekali lagi, kalau kita menjadi pelayan, terutama harus ada firman dari kita. Walaupun nantinya diperhadapkan kepada kehidupan realita, disitulah kita akan terbentur apakah kita ada firman, hidup firman, menghidup firman.
Jadi saya nggak bangga kalau ada teman-teman punya pelayanan sibuk, tetapi tidak ada firman, tidak ada persetujuan, tidak ada mesbah. Maka ini adalah pelayan yang rapuh. Ketika ada goncangan dan cobaan, pasti tidak tahan berdiri tegak karena tidak ada firman dalam hidupnya. Tidak sedikit hamba Tuhan pelayan yang jatuh di dalam dosa karena sibuk dalam pelayanan, tetapi sesungguhnya hakikatnya tidak ada firman dalam hidupnya. Kita tahu dan kita tidak perlu mempermalukan siapa dia, tetapi saya percaya seseorang hamba Tuhan itu ya bisa diukur karena dia tahan banting dan juga ada firman dalam hidupnya. Ya saudara yang terkasih, pemaparan firman Tuhan yang sangat sederhana ini, biarlah Tuhan yang memampukan, memberikan penguatan supaya kita mampu mengerti firman ini. Marilah kita pernah tengok untuk membaca firman ya 1 hari, 2 hari atau berapa pasal yang saya baca untuk setiap harinya supaya iman kita makin teguh. Mari saudara pemirsa, kita akhiri akan perenungan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih atas anugerah Tuhan yang boleh kami perdengarkan lewat konten ini. Tuhan Yesus sempurnakanlah firman ini supaya firman ini boleh bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami, untuk kami bisa bertahan dalam hidup ini, khususnya generasi-generasi kami. Mari Tuhan, Engkau yang senantiasa memberikan melindungi bahkan menjaga mereka, supaya mereka menjadi anak-anak yang rajani, anak-anak yang seturut dengan Tuhan. Kami ingin belajar seperti Daud yang punya iman yang tangguh, walaupun sekali dihadapkan dengan kesulitan persoalan, tetapi Daud berkata, sekalipun dagingku lenyap, tetapi firman itu ada di dalam kehidupan. Oleh sebab itulah Tuhan, masuk dan bertahta di hati dan pikiran kami, supaya kami bisa melewati kehidupan yang carut marut yang penuh dengan dosa dan kesalahan ini. Hamba-Mu terbatas ada yang menyampaikan isi hatinya, tetapi firman-Mu yang senantiasa mengubah, menolong. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman ini. Dalam nama Tuhan